Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perdagangan internasional Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Juni Iswantoro SEMM. Dengan anggota kelompok Nur Komariah, Nasa Mukhlisin Nalahuddin, Inka Nurlaila Safiyani, dan Surya Gilang Pratama. Perdagangan internasional. Apa sih yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Perdagangan internasional merupakan perdagangan barang dan jasa antar negara berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Dengan adanya perdagangan internasional, negara dapat dengan mudah memperoleh barang yang tidak diproduksi oleh negara sendiri, dapat memperluas pasar dan keuntungan serta membuat rakyat dalam suatu negara semakin berkembang dengan memahami transfer teknologi yang semakin modern. Sebab melakukan perdagangan internasional: 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi. 2. Memiliki sumber daya alam yang berbeda. 3. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. 4. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. 5. Transfer teknologi modern. 6. Kebutuhan devisa. Teori perdagangan internasional. 1. Menurut Amir MS, dibandingkan dengan pelaksanaan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. 2. Menurut Adam Smith, fokus pada keuntungan mutlak karena suatu negara mampu memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah dibanding negara lain. 3. Model Ricardian, fokus pada kelebihan komparatif dan mungkin merupakan konsep paling penting dalam teori perdagangan internasional. 4. Menurut Hochschild Ohlin, alternatif dari model Ricardian dan dasar kelebihan komparatif, mengesampingkan kompleksitasnya yang jauh lebih rumit, tidak membuktikan prediksi yang lebih akurat. Manfaat perdagangan internasional. 1. Menjalin persahabatan antar negara. 2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. 3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. 4. Transfer teknologi modern. 5. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. 6. Dapat memperoleh barang atau jasa dengan harga yang lebih murah. 7. Mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri. Dan yang terakhir, memperluas lapangan kerja. Faktor pendorong perdagangan internasional. 1. Perbedaan sumber daya alam. 2. Perbedaan faktor produksi. 3. Kondisi ekonomi yang berbeda. 4. Tidak semua negara bisa memproduksi sendiri suatu barang. 5. Adanya motif dalam perdagangan. 6. Melakukan impor daripada memproduksi sendiri. 7. Adanya persaingan antar pengusaha dan antar bangsa. Impor Indonesia. Berikut data perkembangan impor Indonesia tahun hingga tahun. Berdasarkan data BPS, impor beras hingga jutaan ton terakhir dilakukan pada tahun 2018, seperti yang tertera pada visualisasi grafik di bawah ini. Saat itu Indonesia mendatangkan sekitar 2,25 juta ton beras dalam setahun. Sebagian besar beras tersebut berasal dari India, yakni sebanyak 337.999 ton. Nilai impor mengalami penurunan tiap tahunnya. Meski menurut data BPS masih tercatat data impor beras, namun semua itu dilakukan untuk kebutuhan industri. Ekspor Indonesia. Berikut data perkembangan ekspor Indonesia tahun hingga tahun. Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan secara tahunan ekspor Indonesia pada Februari 2022 mengalami kenaikan sekitar 34,14%, di mana ekspor migas mengalami kenaikan sebesar 15,60% dan non-migas mengalami kenaikan 35,24%. Beberapa komoditas non-migas juga mengalami kenaikan, antara lain batu bara, minyak kelapa sawit, nikel, timah, emas, tembaga, dan karet.
Dan untuk pertumbuhan nilai ekspor non-migas Provinsi Jawa Timur tahun 2021 juga naik sebesar 16,55% dibanding tahun sebelumnya. Laman resmi BPS Provinsi Jawa Timur mencatat ekspor migas masih memberikan peranan dominan terhadap ekspor Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Dapat disimpulkan bahwa nilai ekspor Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kesimpulannya, Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif dalam perdagangan internasional dengan keterlibatan dalam ekspor dan impor berbagai jenis barang dan jasa. Ekspor Indonesia terutama didominasi oleh komoditas seperti kelapa sawit, kopi, karet, dan tekstil. Sementara impornya mencakup barang-barang seperti mesin, bahan bakar, dan kendaraan bermotor. Salah satu aspek penting dari perdagangan internasional Indonesia adalah ketergantungannya pada sektor ekspor tertentu seperti kelapa sawit. Pemerintahan Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung perdagangan internasional, termasuk reformasi struktural dan meningkatkan investasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.